terdiri daripada latar belakang, penelitian kualitatif, dan juga bagaimana teknik untuk memulainya. Kita langsung serahkan kepada mahasiswa rasional. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut saya, esensi utama terbelakang penelitian kualitatif ini adalah membangun konteks permasalahan secara komprehensif. Bukan hanya sekedar menceritakan masalah, tapi harus ada gap analisis. Nah, kita bisa mulai dari gambaran ideal, misalnya teori atau pendapat ahli. Lalu, setelah itu kita bandingkan dengan kenyataan yang di lapangan yang berbeda. Nah, dari situ kita bisa lihat ada gap. Gap inilah yang menjadi alasan penting dalam penelitian kita. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasikan teori terlebih dahulu dan realitas. Lalu setelah itu dari sana kita bisa menemukan di mana letak ketidaksesuaiannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih mahasiswa rasional. Mahasiswa rasional di sini menanggapi dan menggarisbawahi jika pembuatan latar belakang untuk penelitian itu yaitu adanya gap antara teori dan juga realistis. Untuk selanjutnya mahasiswa logis. Baik, terima kasih pada moderator atas yang diberikan. Kalau menurut saya sepakat sih kalau gap itu penting. Tapi cara pandangku itu berbeda. Menurutku latar belakang penelitian kualitatif itu bukan hanya soal bandingin teori versus realita, tapi yang lebih penting adalah alur logikanya. Bagaimana setiap bagian itu menyambung dengan bagian yang lain. Kita bisa mulai dari gambaran umum, misalnya itu isu sosial yang lagi ramai, lalu pelan-pelan merujuk ke dalam masalah yang lebih spesifik yang mau diteliti. Setiap paragraf itu harus jadi jembatan kepada paragraf berikutnya. Biar pembaca nggak merasa kalau tiap paragraf itu kayak lompat-lompat gitu apa yang dibahas gitu. Jadi ada benang merah yang nyambungin setiap bagian dari penelitian tersebut, dari isu besar sampai ke fokus penelitian. Jadi menurut saya intinya gitu itu memang penting, tapi jangan sampai alur logisnya jadi korban. Ya. Menarik sekali tentang pendapat yang diberikan oleh mahasiswa logis ya. Ternyata dia menggarisbawahi bahwa alur logika pada penelitian, lebih tepatnya di latar belakang, itu sangat penting. Selanjutnya kepada mahasiswa argumentatif. Baik, terima kasih moderator. Jadi menurut saya kalau latar belakang itu, kalau kita meneliti konten metode kualitatif ya, justru narasi persuasif jadi salah satu indikator utama untuk membangun latar belakang. Kenapa begitu? Karena di narasi persuasif ini makna pengalaman dan sudut pandang itu penting. Jadi bukan hanya berdasar teori yang kompleks. Jadi kita itu bukan cuma menarik perhatian pembaca lewat bagaimana cara kita mengatur, bagaimana cara kita menstruktur, tapi justru kalau kita pakai narasi persuasif, hal ini dapat membangun apa ya, relevansi dari topik yang nanti akan dibahas. Menurut saya seperti itu. Terima kasih tiga mahasiswa atas pendapat yang telah diberikan. Ternyata terdapat poin-poin yang berbeda dari mahasiswa rasional, logis, dan juga argumentatif. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa rasional menanggapi tentang poin yang diberikan oleh mahasiswa logis. Baiklah, tentang pengalaman saya mengenai pendapat dari mahasiswa logis, saya sepakat bahwa logis itu memang penting. Tapi menurut saya juga ada hal yang lebih mendasar. Alur logis itu tuh nggak akan kuat kalau nggak berdiri di atas fondasi yang jelas, yaitu gap analisis. Kenapa? Karena gap analisis itu bukan apa ya, buat kita, penelitian kita itu punya alasan ilmiah. Jadi tanpa itu latar belakang kita itu bisa jadi cuman cerita yang apa ya, yang enak dibaca, tapi
tapi nggak punya dasar penelitian. Seperti mungkin bisa kita bayangin nih, kalau kayak bangun rumah, nah alurnya itu kan ada dinding, atap, sama pintu. Nah semua itu kan harus rapi biar rumahnya indah. Tapi kalau misalnya fondasinya aja udah nggak kuat, pasti rumah itu bakal gampang roboh kan. Nah begitupun dengan terbelakang penelitian. Jadi harus punya fondasi yang kuat, dan menurut saya gap itu merupakan fondasi yang kuat sebagai apa ya, celah antara teori ideal dan dengan kenyataan yang di lapangannya. Jadi sebelum kita bicara alur yang mulus, kita harus perhatikan juga fondasinya itu udah kokoh atau belum. Seperti itu. Oke, aku paham logik kamu. Tapi menurut saya di penelitian kualitatif itu awalnya itu bukan hanya tentang kayak teori versus realita di lapangan, tapi menurut saya itu yang lebih penting dibahas itu fenomena yang lebih menarik atau isu yang perlu dieksplorasi, sehingga alur logika itu justru penting menurut saya di situ untuk kita memberitahu pembaca kalau mengapa sih fenomena ini penting, mengapa sih ini perlu diteliti, apakah ini layak diteliti, dan apa kontribusinya jika diteliti. Lalu kalau menurut Anda bukan dari gap, fondasinya dari apa? Kalau menurut saya, fondasi itu bisa jadi fenomena yang jelas, konteks yang kuat, implikasi yang luas, baru kemudian kita posisikan di literatur yang akan kita kerjakan. Jadi menurutmu gap itu tuh harus tetap ada atau tidak? Ya tetap ada, tapi menurut saya posisinya itu bukan di pintu masuk, melainkan hasil pemetaan yang rapi. Dengan begitu, alur logis jadi begini, pembaca diajak untuk berpikir kayak ada apa sih di lapangan, kemudian mengapa ini perlu diteliti, dan gimana kontribusinya jika ini diteliti. Jadi menurut saya gap itu menjadi verifikasi akhir dari kebutuhan teori, bukan satu-satunya fondasi. Baik, terima kasih mahasiswa logis dan juga mahasiswa rasional. Nah, untuk mahasiswa rasional, apakah ini menanggapi tentang apa yang menjadi pendapat daripada mahasiswa argumentatif? Saya sepakat dengan tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa logis. Oke, baiklah, saya memberi tanggapan mengenai argumen mahasiswa argumentatif tentang narasi persuasif ya. Kepada mahasiswa argumentatif yang terhormat, sebenarnya saya itu sedikit khawatir jika Anda terlalu mengandalkan narasi persuasif atau data awal yang belum teruji. Karena menurut saya dari hal itu kita bisa terjebak pada pandangan yang tidak sesuai dengan fakta ilmiah. Seperti kita ketahui bahwa latar belakang itu kan harus didasari dengan faktual dan berbasis pada tinjauan pustaka yang kuat, bukan hanya dari cerita atau kutipan media. Ya. Jadi gini Mbak, kayaknya Anda ini terpacu sama apa ya, logika berpikir Anda yang ini terpacu pada teori. Jadi saya mengerti ya, gap analisis penting, tapi justru bukan di pintu masuk. Latar belakang ini menurut saya salah satu pembuka dalam kayak pembaca itu bakal tahu gitu loh, apa sih yang mau dibahasnya. Nah kalau kita membangun narasi dalam latar belakang menggunakan gap analisis, kita hanya akan meneliti apa yang belum diteliti. Tapi kalau kita membangun latar belakang dengan narasi persuasif, itu justru kita meneliti yang belum didengar. Soalnya agak naif juga tadi Mbak Alin bilang kalau narasi persuasif nggak bisa dijadikan indikator buat membangun latar belakang. Mas Abram tadi, kalau Mas Abram tadi apa?
Justru saya lebih setuju kalau semisal alur logika itu jadi jalan pembuka untuk membangun latar belakang. Jadi gini, alur logika yang Mas Akram ujar tadi itu, jadi kayak kita itu lagi nyusun batu-batu akademik terstruktur. Jadi logikanya terstruktur, nggak rancu. Jadi kadang pembaca itu Mas kalau mau baca buku itu lihat latar belakang buat ngebaca satu keseluruhan. Nah, kalau kita nggak bukan pembaca dengan realitas yang terjadi di lapangan, itu justru apa yang kita buat sendiri seperti itu. Saya nggak ini ya, balik Mas Abram, saya nggak orang yang bukan apa ya, yang anti teori lah, bukan. Tapi justru pemujaan teori kayak kalian berdua tadi itu, menurut saya itu bakal membutakan kita dari kompleksitas manusia. Jadi kalau misalnya dalam penelitian kualitatif itu, menurut saya makna itu lebih penting, jauh lebih penting daripada struktur. Ya, saya tambahkan sedikit ya dari mahasiswa argumentatif. Saya setuju Mas kalau narasi itu memang benar. Tapi menurut saya itu di bagian latar belakang, yang utama itu adalah alur logika. Latar belakang tugasnya bukan membujuk, tetapi kayak menuntut pembaca dari isu umum ke konteks ataupun ke masalah yang lebih spesifik dan fokus penelitian. Narasi persuasif cenderung mungkin hanya menunjukkan efek wow itu di awal, tapi menurut saya alur logika itu memastikan koherensi, keterlacakan argumen, dan kebijakan ilmiah. Narasi boleh hadir sebagai pengantar atau ilustrasi, tapi rel utamanya menurut saya tetap alur logika, supaya pembaca paham mengapa dan bagaimana penelitian ini perlu, bukan sekedar tertarik sesaat. Jadi ibarat itu kayak alur logika ini adalah rel yang menuntun narasi supaya sampai tujuan. Narasi itu diibaratkan sebagai kendaraan. Jadi mau sehebat apapun kendaraannya, kalau jalurnya berantakan pasti akan tersesat. Baik, berhubung waktu ya untuk Mas dan Mbak sekalian, jadi debat kali ini saya cukupkan. Tapi saya bisa menarik kesimpulan daripada debat kali ini, yaitu 3 pendapat yang telah Mas dan Mbak berikan ini. Kita tidak bisa hanya menonjolkan satu saja dari ketiganya, tapi ketiganya harus saling melengkapi. Karena mau bagaimanapun dalam menulis nanti skripsi, apalagi di latar belakang, harus saling bersinambungan, harus saling bersatu. Begitu. Untuk mengakhiri debat ini mungkin Mas dan Mbak bisa saling bersalaman ya supaya tidak ada perdebatan lagi di luar setelah perdebatan ini. Mungkin bisa bersalaman. Pak masih bisa tambah waktu Pak? Ya, silakan. Ini berapa? Ini Mas Abram. Narasi persuasif itu kenapa penting? Karena menurut saya pribadi, kalau berstruktur kayak tadi yang Mas Abram bilang, oke lah, kita mengibaratkan latar belakang itu seperti pakai metode kuantitatif ya, seperti jalan dan kendaraan. Kalau kendaraannya bagus, menarik. Kalau jalannya nggak bagus, justru nggak bakal bagus kendaraan itu melalui jalannya. Nah jadi gini, kita pakai apa ya? Perbedaan sudut pandang aja Mas. Kalau menurut Mas Abram kayak gitu, justru gini, kita sering kan baca buku, kita sering. Kalau kita nggak tahu pemaknaannya dari awal, kita justru nggak bakal apa yang nemuin ketertarikan kita pada suatu buku. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalau kita hanya menekankan kayak itu narasi persuasif yang kita membujuk pembaca agar tertarik pada yang seperti yang bilang tadi. Menurut saya itu hanya seperti kayak ketertarikan sesaat. Jadi kayak buat apa kalau bukunya ini kelihatan menarik nih,
Tapi pembaca itu nggak diarahkan ke apa sih tujuan yang ditulis buku itu, apa sih yang kayak menjadi fokus dari buku itu. Tapi gini bro, kalau kita itu terlalu lama ya membaca teori apa ya? Ini boleh bapak dengar juga pak. Jadi menurut saya pribadi itu kalau kita cari gen terus susun alur itu justru kalau pakai metode kualitatif itu bro, itu justru kita tidak memasukkan apa ya suara-suara yang terdengar dari apa yang terjadi di lapangan itu. Jadi tetap misal dari kita tahu di alfabet 26 huruf A sampai Z. Tapi justru kita nggak nemuin misal ada apa kedua di dalamnya, ada kuadrat di dalamnya. Soalnya logika itu terstruktur mas, nggak bisa dibahasakan. Ya, menurut saya memang harus penting. Tapi latar belakang itu kan seperti kayak pintu masuk. Baik, Mas, ya, berhubung waktu, ya seperti yang saya ucapkan tadi, kita untuk perdebatan kali ini mungkin bisa dilanjutkan di luar. Ya, seperti itu bagaimana Mas Abraham dan juga Mas Didi? Bisa ditutup? Ya. Baik Pak, terima kasih. Presentasi kami sekian saya tutup.